Selamat pagi sahabat Mihara Aset. Hari ini kami akan melakukan report mengenai sektor pharmaceutical dengan judul Anticipating Positive Outlook. Kami menyematkan sektor netral terhadap sektor ini karena kami melihat masih ada pelemahan hingga akhir tahun ini, namun akan ada perbaikan yang kita lihat di tahun 2024. Mungkin bisa kita langsung ke first slide. Jadi, apa sih yang menyebabkan terjadinya pelemahan untuk sektor industri farmasi selama 2022 dan 2023 first half ini? Yang pertama mungkin adalah adanya penurunan purchasing power yang disebabkan oleh kenaikan harga yang dilakukan oleh FMCG players. Jadi kalau tahun lalu itu ada kenaikan raw material seperti gandum, gula, skim milk, dilakukan kenaikan harga oleh emiten seperti ICBP, Unilever, dan Mayora. Nah, ini menekan daya beli konsumen terutama untuk konsumen tingkat menengah ke bawah. Jadi kita lihat bahwa yang hitam ini adalah yang untuk tahun 2022 terjadi spike di Q2, namun ada sedikit slowing down di Q4. Namun demikian, saat di Q4 terjadi kenaikan harga BBM yang disubsidi, yaitu kenaikan harga Pertamax sebesar 30%. Sehingga selama second half 2022 ini terjadi pelemahan daya beli. Selain itu, faktor kedua adalah adanya aktivitas luar ruangan yang meningkat. Kalau kita lihat bahwa pelonggaran PSBB dilakukan mulai dari Juni 22 ke belakang, sehingga ada terjadi peningkatan seperti traveling, konser, nonton di luar ataupun makan di luar. Ini yang menyebabkan masyarakat mengalokasikan pendapatannya dari farmasi ke pengeluaran tersebut. Next slide. Lalu bagaimana kinerjanya di 2024? Kita melihat bahwa purchasing power sudah ada peningkatan, di mana CPI atau indeks harga konsumen untuk sektor makanan ini sudah melandai di 23. Dan juga sektor transportasi juga sudah melandai di 23. Kita lihat untuk yang warna orange ini, yang warna abu-abu ini adalah tahun 23. Untuk makanan sendiri mungkin sekarang sekitar 4%. Untuk transportasi ini mungkin sekitar 1-2%. Sangat jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Sehingga kita lihat dengan data ini menunjukkan akan adanya kenaikan purchasing power dari masyarakat. Next slide. Nah, kemudian ini adalah data mengenai jumlah penumpang penerbangan domestik dalam negeri untuk periode, kita ambil periodenya sampai dengan Agustus 2023. Jadi di sini kita lihat ada pelemahan akselerasi untuk di tahun 2023 ini. Jadi kita lihat perbandingan misalnya di second Q23 ini compare ke tahun lalu itu year on year sekitar 11%, second Q23 compare ke 2019 105%. Namun waktu di third Q ini udah di bawah 19%. Jadi kita lihat bahwa pattern dari travel ini udah ada normalisasi. Sehingga kita lihat ini mungkin akan menjadi hal yang positif bagi sektor farmasi. Next slide. Faktor yang kedua kita lihat adalah dukungan dari pemerintah. Jadi kita melihat bahwa anggaran kesehatan ini terus meningkat. Jadi ini saya tampilkan data mengenai anggaran kesehatan dari 2019 sampai tahun depan, 2024. Anggaran kesehatan untuk 2020 sendiri tumbuh sekitar 8% year on year. Jadi kini kita lihat akan mampu untuk mendukung pertumbuhan di sektor farmasi. Faktor yang kedua adalah implementasi dari Omnibus Law. Jadi untuk saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan pembuatan PP peraturan pemerintah, kemudian akan ada aturan-aturan itu Permenkes, dan diharapkan aturan Omnibus Law kesehatan akan efektif di 2024. Kita lihat beberapa impact positif dari implementasi Omnibus Law adalah yang pertama, peningkatan health awareness terutama untuk second tier city and third tier city, di mana saat health awareness meningkat dengan tingkat DKI yang sudah cukup tinggi, kita lihat ini akan mendorong pertumbuhan konsumsi untuk obat-obatan maupun obat-obat herbal. Yang kedua adalah di Omnibus Law ini mereka mengubah mindset menjadi preventif dibandingkan dengan kuratif. Jadi daripada mengobati lebih baik mencegah. Nah, ini yang akan meningkatkan untuk konsumsi seperti vitamins and supplements. Next slide. Nah, ini kita melihat bahwa kinerja SIDO, KLBF, IDX Healthcare compare ke JCI.
Kita lihat kinerja year to date yang paling underperform adalah SIDO, diikuti oleh KLBF, kemudian IDX Healthcare dan JCI. Kita lihat sih ini over punishment dari market melihat kinerja sampai first half 23. Kita lihat at current price, mungkin SIDO sudah termasuk under value, KLBF kita lihat netral. Jadi secara overall kita memasang target netral untuk sektor farmasi. Next slide. Nah, untuk rekomendasi sendiri kita menjagokan SIDO sebagai topik kita. Ada beberapa alasan mengapa kita memilih SIDO dibandingkan KLBF. Yang pertama adalah SIDO memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Profitabilitas ini dalam hal net profit margin, return on equity, dan juga tingkat dividen yang lebih menarik ya. Jadi kalau dilihat SIDO itu mungkin sekitar payout ratio 90% dalam 3 tahun terakhir, compare ke KLBF mungkin sekitar 50%, sehingga dividend yield at current price itu SIDO itu sekitar 6%. Jadi cukup atraktif compare ke misalnya SBN 10 tahun. Dan kedua adalah tingkat balance sheet lebih bagus. Jadi kalau SIDO ini net cash, debt free, jadi dia nggak punya utang sama sekali. Sedangkan di KLB ada sedikit utang namun tetap posisinya net cash. Yang ketiga adalah tingkat inventory perputaran barang dagangan ini lebih cepat untuk di SIDO dibandingkan KLBF. Yang terakhir ini adalah terkait dengan volatilitas kurs. Jadi kalau KLB ini ada impact dari pelemahan rupiah terhadap US dollar yang lebih besar dibandingkan dengan SIDO. Mungkin SIDO sekitar 20% dan KLB lebih besar dibandingkan itu. Jadi kita lihat hal ini agak menjadi kesulitan buat KLB dibandingkan dengan SIDO. Untuk resiko dari investasi dari view kami adalah pertama, demand ternyata tidak pindah ke farmasi. Jadi misalnya purchasing power-nya naik, kemudian dine-in-nya berkurang, nonton konsernya berkurang, travelingnya berkurang, namun ternyata perpindahan ini tidak pindah ke farmasi. Nah ini yang menjadi salah satu risiko untuk investasi di sektor farmasi. Yang kedua adalah kenaikan raw material, di mana kami mengharapkan ada normalisasi harga raw material di 24. Yang ketiga adalah pelemahan rupiah yang berkelanjutan terhadap US dollar. Next slide. Ini untuk PE band saat ini, untuk SIDO sendiri ada di -1 standard deviation 5 tahun. Untuk di KLB ada di average-nya di sekitar 24 kali. Mungkin demikian update dari saya hari ini. Terima kasih sahabat Mirai Asset, kembali ke Glenda.